Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah senang sekali di kesempatan sore hari ini, tepatnya di hari ke-24 Ramadan 1446 Hijriah, saya Diva Jevina hadir menjumpai Anda dalam program acara Hikmah Ramadan. Kami hadir setiap hari selama bulan suci Ramadan 1446 Hijriah sambil menunggu waktu berbuka puasa dengan memberikan edukasi maupun ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi para pemirsa sekalian. Adapun tema kita pada hari ini yaitu balasan bagi orang yang enggan berzakat. Telah hadir di studio kita pada sore hari ini yaitu Ustadz Haji Jefni Ishak MHI selaku Kabid Penais dan Pemberdayaan Zakat Wakaf Kanwil Kemenak Provinsi Jambi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Acara ini juga bisa terlaksana berkat kerjasama antara Kementerian Agama Kantor Wilayah Provinsi Jambi dengan TVRI Jambi. Dan sebelum kita masuk ke tema kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama menyaksikan pembacaan ayat suci Al-Quran, yaitu surat At-Taubah ayat 34 hingga 35 yang dibacakan oleh Qori'ah Utari Handayani SPD. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal ahbari war-ruhbani la ya'kuluna amwalan nasi bil batili wa yasudduna an sabilillah. وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim, Masya Allah, tabarakallah. Telah kita saksikan bersama pembacaan ayat suci Al-Quran, yaitu surat At-Taubah ayat 34 hingga 35 yang dibacakan oleh Qori'ah Utari Handayani SPD. Baik, kita masuk ke tema kita, Ustadz. Pada hari ini balasan bagi orang yang enggan berzakat, dengan narasumber kita yaitu Ustadz Haji Zefni Ishak MHI. Beliau sebagai Kabid Penais Pemberdayaan dan Zakat Wakaf Kanwil Kemenak Provinsi Jambi. Sebelum kita masuk ke balasan bagi orang yang enggan berzakat, boleh dijelaskan dulu Ustadz, zakat itu apa sih? Apa pentingnya bagi agama Islam? Dipersilakan. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu, para pemirsa TPRI Jambi yang dimuliakan Allah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada tanggal 24 Ramadan ini kita insya Allah selalu tetap diberikan nikmat kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita disampaikan genap nanti pada bulan Ramadan ini kita melaksanakan ibadah puasa penuh. Kemudian salawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pemirsa yang kami hormati, bahwasanya kita kenal dalam Islam itu banyak ibadah. Salah satunya adalah zakat. Zakat ini adalah termasuk ke dalam rukun Islam yang ketiga. Jadi dalam agama Islam itu ada beberapa unsur. Ada ibadah jasmania, ada ibadah rohania, dan ada ibadah maliyah. Kalau sholat itu adalah ibadah rohania, sedangkan zakat itu adalah ibadah maliyah. Kenapa disebut dengan ibadah maliyah? Karena zakat itu ibadahnya dengan harta. Harta itu sesuatu yang dicintai oleh manusia. Sesuatu yang manusia itu pada prinsipnya adalah innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala suka keluh kesah dan kikir, bakhil. Jadi kalau mengeluarkan harta itu susah. Maka dengan adanya perintah zakat itu menakar ibadah kita kepada Allah dengan menukarkan harta kita di jalan Allah. Jadi zakat itu disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 30 kali. 27 kali disebutkan bersamaan dengan sholat. Aqimu sholah wa atu zakah. Dan di 3 tempat Allah menyebutkan zakat itu terpisah tapi tetap ada walaupun beda ayatnya. Begitu pentingnya zakat. Kenapa begitu pentingnya? Kalau sholat itu adalah tiang agama, kalau zakat itu adalah mercusuarnya. Pada awal-awal Islam, pada masa Rasulullah SAW, pada masa sahabat, zakat ini sangat menyokong sekali dalam aspek sosial, dalam aspek kesejahteraan. Jadi ketika Nabi Muhammad SAW mendirikan negara Madinah, itu ingin memberlakukan prinsip keadilan, persamaan, dan kesejahteraan. Itu dengan apa? Dengan menerapkan zakat. Jadi zakat itu diambil resmi oleh negara. Maka dalam Al-Quran surah At-Taubah itu khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim. Ambillah sebagian dari harta mereka itu, orang yang kaya itu sedekah, itu zakat di sana, karena itu fi'il amar ya. Khudh itu ambillah. Jadi sedekah di sini sedekah wajib, yaitu zakat. Perintah ini kepada Nabi. Nabi adalah pimpinan ya, sebagai Rasul juga sebagai pemimpin pada waktu itu. Maka zakat itu ada otoritas negara di sana. Maka di situ ada amil. Maka amil itulah yang mengelola, memberdayakan zakat untuk kepentingan
pengentasan kemiskinan bagi umat. Jadi di sini zakat itu sangat penting sekali. Jadi zakat dinyatakan dalam Al-Quran itu selalu perintahnya itu berbarengan dengan sholat. Sholat. Nah, kenapa selalu berbaring? Karena ini sangat penting. Maka pada masa Abu Bakar Siddiq, ketika Nabi SAW meninggal dunia, wafat, itu banyak orang yang enggan berzakat. Malas dia berzakat ya, karena dia menganggap kecewa, putus asa terhadap wafatnya Rasulullah SAW. Maka Abu Bakar Siddiq menganggap orang-orang yang enggan berzakat ini sebagai orang yang kafir gitu, yang wajib diperangi. Jadi dosa orang yang berzakat itu sangat besar sekali, sama diartikan orang yang kafir, yang keluar dari Islam, orang murtad gitu, dianggap orang murtad. Maka Abu Bakar memerintahkan untuk memerangi orang yang enggan membayar zakat tersebut. Jadi itu begitu pentingnya zakat. Bagaimana zakat ini bisa sangat penting sekali, karena di sini zakat itu punya dimensi sosialnya. Dimensi sosialnya untuk mengentasi kemiskinan. Jadi disinilah fungsi zakat itu yang luas sekali maknanya dalam ajaran Islam. Jadi ajaran Islam itu tidak ibadah mahdoh saja. Jadi dia luas ya, aspeknya sangat luas sekali. Mungkin itu terkait dengan tentang zakat. Kemudian zakat itu kalau pembagiannya itu ada dua. Yang pertama zakat mal dan yang kedua zakat fitrah. Zakat mal itu zakat harta ya. Jadi sebagian harta kita dikeluarkan yang sudah sampai nisabnya, kemudian sudah ada sampai haulnya. Nah itu dikeluarkan kepada orang-orang tertentu yang disebut dengan asnaf. Zakat harta itu bisa bentuk emas, perak, kemudian kebun, pertanian, kemudian biji-bijian dan sebagainya. Kemudian juga ada zakat fitrah namanya. Zakat fitrah itu zakat zakatun nafs. Zakat fitrah ini dikeluarkan pada bulan Ramadan ya. Jadi ketika terbenam matahari tanggal 1 Ramadan itu sudah boleh kita membayar zakat fitrah. Tetapi wajibnya zakat fitrah itu ketika terbenamnya di akhir bulan Ramadan sampai sebelum menunaikan sholat Id. Nah itu waktu afdalnya. Tetapi mengeluarkan zakat fitrah itu bisa dikeluarkan selama bulan Ramadan. Apa kewajiban zakat fitrah ini? Zakat fitrah itu sangat wajib sekali. Karena apa? Karena di situ ada nilai sosialnya. Orang yang berpuasa itu harus memiliki rasa simpati, rasa empati kepada masyarakat. Bagaimana menyatakan rasa empati ini? Rasa empati iya dengan zakat itu. Ya. Kalau puasa kan ibadah rohania ya, ibadah jasmania, ibadah rohania. Ketika itu tidak ada maknanya, tanpa ada solidaritas sosial, merasakan bagaimana sih sakitnya menjadi seorang miskin, yang tidak makan dan minum, maka dia mengeluarkan zakat fitrah. Jadi zakat fitrah ini sangat penting sekali dalam rangka solidaritas sosial terhadap yang tidak punya. Iya, gitu. Baik Ustadz. Ini sangat menarik sekali di tentang zakat ini tema kita pada hari ini. Kita break dulu sebentar, nanti kita sambung kembali. Baik, pemirsa jangan kemana-mana. Kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam program acara Hikmah Ramadan bersama narasumber kita yaitu Ustadz Haji Zefni Ishak MHI dengan tema kita pada hari ini yaitu balasan bagi orang yang enggan berzakat. Tadi sudah dijelaskan oleh Ustadz nih zakat itu apa pentingnya zakat, bahwa memang zakat itu adalah rukun Islam yang ketiga ya Ustadz ya. Sudah dijelaskan juga zakat itu ada dua, zakat mal dan zakat fitrah. Nah yang mau saya tanyakan selanjutnya nih Ustadz, apa saja manfaat berzakat bagi individu dan masyarakat? Boleh dijelaskan? Silakan Ustadz. Ya, manfaat zakat itu sangat penting ya bagi individu maupun bagi masyarakat. Bagi individu sudah dijelaskan ya dalam Al-Quran, tadi saya bacakan, khud min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Jadi fungsi zakat itu untuk individu itu dapat membersihkan, mencuci dari sifat kekikiran. Wa tuzakkihim biha, dan mensucikan.
Jadi dapat mensucikan, muzakinya orang yang berzakat. Karena apa? Karena harta yang kita miliki itu adalah hanya titipan Allah. Kita itu hanya pemilik pengganti. Milik yang mutlak itu, harta kita adalah milik Allah. Jadi di situ ada hak-haknya orang lain. Hak orang miskin ya, hakul lisail wal mahrum. Jadi fi amwalihim hakul lisail wal mahrum. Dalam harta mereka yang kaya itu ada haknya. Hak orang-orang yang meminta-minta maupun orang yang tidak minta-minta. Jadi kalau ada hak orang di sana, kalau tidak kita berikan, maka nanti akan diambil oleh Allah. Akan diambil oleh Allah dan juga akan kurang keberkahannya terhadap harta kita itu. Jadi yang pertama itu bisa mensucikan dan membersihkan harta kita. Kemudian yang kedua, dengan kita berzakat itu, kita dapat berkah ya, berkah. Definisi zakat itu dari segi bahasa, di samping tadi mensucikan juga diartikan an-nama, berkembang. Jadi orang dengan berzakat itu bukan jadi miskin gitu. Allah akan tambahkan. Allah akan tambahkan. Jadi jarang kita dengar orang yang berzakat itu jadi jatuh miskin ya. Malah orang yang berzakat itu hartanya semakin berkah, semakin berkembang, semakin bertambah. Karena Allah janjikan orang yang mendermakan harta itu laksana satu biji ya. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habatin ambatat sab'a sanabila. Jadi seperti satu biji benih itu tumbuh cabang 7. Dari satu cabang itu ada 100 ya. Berarti 700 kali lipat. Jadi kalau kita bersedekah 100.000 dikali 700 berarti berapa itu? 7 juta ya mungkin. Jadi 700 kali lipat. Artinya dengan berzakat itu keberkahan terhadap harta kita. Itu bagi individu kita ya. Kita dihilangkan dari sifat kikir. Karena sifat kikir ini susah untuk menghilangkan, itu fitrah kita ya. Innal insana khuliqa halu'a. Iza massahus syarru zazu'a wa iza sarul khairu manu'a. Jadi kata Allah, sesungguhnya manusia itu berkeluh kesah. Pada prinsipnya selalu berkeluh kesah dan kikir. Iza massahus syarru zazu'a. Apabila dia ditimpa kejelekan, dia berkeluh kesah. Wah, ngapalah Tuhan nih, tidak adil dengan saya gitu. Saya dibuat miskin, saya dibuat susah gitu. Tetapi ketika Allah berikan kebaikan, diberikan kelebihan, wa idza masahul khairu manu'a. Dia manu'ah. Dia menghangi. Wah, itu saya dapat rezeki itu karena saya. Oh, saya dapat kebaikan itu karena diri saya. Dia menutup yang memberikan rezeki itu. Padahal yang memberikan rezeki itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang penting sekali dengan zakat itu, mendidik kita sikap kedermawanan kita. Kebalikan dari sifat kikir itu. Itu yang manfaat bagi individu. Kemudian manfaat untuk sosial. Karena memang zakat ini kan ibadah maliyah ijtamiyah sosial ya. Ini sangat bagus sekali dalam hal peredaran uang ya. Pertama, peredaran uang. Jadi dengan berzakat itu peredaran uang itu tidak hanya oleh orang kaya-kaya saja, tapi dengan adanya zakat ini rutin, kemudian diberdayakan dengan bagus, maka peredaran uang itu sampai ke orang yang tidak punya juga. Nah, jadi itu, dimensi sosialnya sangat tinggi sekali dengan kita berzakat itu. Jadi manfaat sosial. Contohnya zakat fitrah. Zakat fitrah itu di samping tuhratul lisoim, tu'mata lil masakin ya. Jadi membersihkan harta bagi orang yang berpuasa, sekaligus memberikan makan bagi orang yang miskin. Nah, itu kan bentuk solidaritas kita terhadap orang miskin. Jadi itu adalah manfaat dengan adanya zakat. Kemudian juga dengan kita berzakat, itu akan mengurangi kecemburuan sosial. Kecemburuan sosial, kenapa? Karena kan di lingkungan kita itu kan pasti ada yang tidak punya, ada yang yang cukup, ada yang tidak cukup. Ada yang punya dan ada tidak punya. Jadi dengan kita berzakat itu, orang yang tidak punya ini tidak ada cemburu sosial. Kalau orang cemburu sosial itu kan bisa dia mencuri, bisa dia membunuh, dia bisa merampok. Dengan adanya zakat ini, itu mengurangi tabiat-tabiat seperti itu. Jadi itu adalah manfaat bagi kita, baik individu maupun sosial. Luar biasa sekali, berarti memang manfaatnya ya Ustadz ya. Memang
zakat ini memang berguna bagi individu maupun juga bagi masyarakat nih. Nah, kalau begitu apa saja balasan bagi orang yang enggan berzakat menurut Al-Qur'an? Sesuai dengan tema kita, balasan bagi orang yang enggan berzakat. Wah, ini kalau enggan berzakat ini berat ya. Iya, benar. Dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat, juga dibalas di dunia. Kalau di akhirat itu kita ada 3 ya kalau dalam Al-Qur'an itu. Yang pertama itu nanti ketika di hari kiamat itu emas dan perak yang dia punya itu dididihkan. Dididihkan nanti disetrika ya. Begitu pedih ya. Setrika dari apinya itu berapa kali lipat dengan apinya dunia ya. Kemudian yang kedua dililitkan, dikalungkan ya, harta yang dia punya itu yang tidak dizakatkan itu. Berapa berat hartanya itu ya. Dari umur dia wajib berzakat ya. Itu tidak dikeluarkan, jadi dia dikalungkan ke lehernya. Kemudian yang ketiga, harta dia punya itu diwujudkan seperti ular yang berbisa, ular yang botak, yang punya taring 2, yang menggigit orang yang tidak membayar zakat tadi. Jadi itu siksa Allah Subhanahu wa taala terhadap orang yang enggan berzakat di akhirat. Di dunia bagaimana? Di dunia juga diazab ya. Diazab. Mungkin orang itu tidak tahu ketika dia diazab, tidak sadar. Contohnya apa? Contohnya tidak ada berkah dalam hartanya. Selalu kekurangan. Dalam rumah tangganya selalu konflik gitu ya. Kurang saja harta, padahal hartanya banyak gitu ya. Jadi hartanya banyak. Dia banyak kaya gitu ya. Dari segi rumahnya bagus, punya mobil, tetapi tidak ada keberkahan. Tidak ada ketenangan dalam kehidupan dia. Itu yang pertama, tidak ada keberkahan. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala akan menarik harta itu. Di luar dia tidak berzakat itu ditarik Allah. Karena itu kan punya Allah sebenarnya kan. Titipan Allah. Bagaimana cara Allah menariknya? Ya dengan cara sakit. Kemudian ada saja kecelakaan umpamanya kan yang membutuhkan biaya pengeluaran. Jadi oleh karena itulah balasan orang yang enggan berzakat. Maka pada masa sahabat dulu ya, masa Abu Bakar, Umar bin Khattab, itu sangat tegas sekali orang yang tidak membayar zakat itu. Orang yang tidak membayar zakat itu malah halal darahnya untuk dibunuh gitu ya. Saking beratnya sekali, sering diwajibkan. Ya. Jadi sangat penting sekali zakat itu, sehingga orang yang enggan membayar zakat itu termasuk dosa besar. Luar biasa sekali, seperti arti dari surat At-Taubah tadi yang dibacakan oleh Qari'ah ayat 34 dan 35. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya banyak dari orang-orang alim dan rahib-rahib mereka benar-benar memakan harta orang yang jalan dengan batil, dan mereka menghalangi manusia dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikan kabar gembira kepada mereka bahwa mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Ingatlah pada hari ketika emas dan perak dipanaskan dalam neraka jahanam, lalu dengan itu disetrika di dahi, lambung, dan punggung mereka, seraya dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakan akibat dari apa yang kamu simpan itu. Berarti itu ya Ustaz ya? Iya. Karena, ya Allah ya Rabbi, ya Rabbi merinding. Karena kan kebanyakan kan kita ini kan sayang dengan harta ya. Benar, sayang. Tapi sifat manusia seperti itu. Sifat manusia seperti itu. Jadi banyak yang menyimpan emas, tidak dikeluarkan zakatnya. Kadang-kadang diambil cara bagaimana tidak keluarkan zakatnya, ya dipakai kata dia kan. Ya. Padahal itu kan pemakaian emas itu kan sewajarnya, yang lazim gitu ya. Lagian juga kalau memakai emas berlebihan juga menjadi pemicu untuk orang-orang yang kekurangan nih. Ya. Ya, seperti itu ya Ustaz ya, tadi yang merampok, yang mencuri. Jadi dalam ayat itu kan di samping menyimpan, ya merekayasa tadi supaya tidak keluar zakat itu ya. Nah, jadi itu tidak baik. Jadi kalau kita punya harta yang sudah sampai nisabnya, kalau emas itu ada pendapat 85 gram ya, itu ya silakanlah dikeluarkan 2,5%-nya. Iya benar sekali ya Ustaz ya.
apa saja nih akibat-akibat yang akan dialami oleh orang yang nggak berzakat dalam kehidupan dunia dan akhirat. Yang tadi kalau akhir tadi sudah dijelaskan ya Ustadz ya, azabnya luar biasa sekali. Dijelaskan bahwa emas dan perak yang disimpan diri sendiri itu akan menjadi azab yang sangat pedih di neraka jahanam. Kalau misalnya di dunia tadi ya Ustadz sudah jelaskan, mungkin dia sakit, tiba-tiba kecelakaan, tiba-tiba mendapat musibah seperti itu yang harus mengeluarkan uang yang jumlahnya lebih luar biasa dari biasanya ya Ustadz ya. Iya. Nah berarti akibat-akibat yang itu apakah ada lagi Ustadz? Ya, akibatnya kan dosa besar ya. Benar, Dosa iya. besar. Terakhir Dia dosa berdosa besar. kepada Allah. Jadi kalau dari segi hartanya tetap keluar. Dia ruginya 2 kali. Dia tidak bayar zakat, dosa. Kemudian yang kedua, harta yang tidak dikeluarkan itu keluar juga gitu kan. Iya, Jadi iya. sama dengan tidak dengan bohong gitu ya. Lebih baik dia berzakat, diberkahi hartanya, kemudian dia dapat pahala. Kalau dia menghindari untuk membayar zakat, itu maka kerugiannya berdobel-dobel ya, berlipat-lipat. Dia tidak mengeluarkan zakat, dia berdosa kepada Allah, dia bermaksiat kepada Allah, nanti di akhirat disiksa dengan siksaan yang pedih. Kemudian harta yang tidak dikeluarkan itu malahan tadi bisa lebih lebih dari 2,5% batasan dia bayar benar. zakat. Nah itu sangat rugi sekali gitu. Iya, sangat rugi sekali ya Ustadz ya, di mana sudah dijelaskan pada di Al-Quran, di hadis-hadis, di para ulama, Ustadz Ustazah juga menjelaskan bahwa zakat ini sangat penting demi untuk diri sendiri maupun dengan orang-orang di sekitarnya ya Ustadz ya. Oke baik, nah untuk peran-peran zakat tadi sudah, ya belum nih Ustadz, apa saja hikmah dibalik kewajiban berzakat dalam Islam? Ya hikmahnya dengan mengeluarkan zakat itu yang jelas pertama solidaritas umat ya solidaritas sosial. Kenapa zakat itu ada 8 asnaf ya. Di situ ada fakir, ada miskin, ada amil ya, ada mu'alaf, kemudian ada memerdekakan hamba saya budak ya, firqob, kemudian ada orang yang berhutang, kemudian ada fisabilillah dan wabni sabil. Nah ini adalah bentuk solidaritas sosial. Bagaimana Islam itu adil, mewarnai memberikan simpati, empati terhadap yang membutuhkan. Jadi 6 asnaf itu kan membutuhkan itu ya. Kalau amil itu dia memang mengolah itu ya, mengolah zakat itu, pengolah zakat ya amil. Tapi yang lain itu fakir miskin, kemudian ada fisabilillah, ada al-gharimin itu kan orang yang berutang. Kemudian ibnu sabil itu orang yang kehabisan uang, dia musafir kehabisan uang. Jadi memang di situ hikmahnya adalah bagaimana kita punya kesadaran sosial. Jadi ada dua kesalehan itu. Ada kesalehan individual dan ada kesalehan sosial. Kalau kesalehan individual itu ya kita dapati kepada Allah. Kita mohon kepada Allah, beribadah kepada Allah. Kita memperkuat iman kita kepada Allah. Itu ibadah individual ya. Kesalehan individual. Kita mencapai kesalehan individual. Tetapi kesalehan individual ini tidak bisa ansi itu saja. Dia harus ada hablum minan nasnya juga. Kesalehan sosial. Nah kesalehan sosial ini bagaimana? Kesalehan sosial ini ya kita harus simpati terhadap sesama, tolong menolong, kemudian berimpak, bersedekah, zakat, wakaf itu adalah salah satu sarana untuk kita mencapai kesalehan sosial itu. Makanya dalam sholat itu juga kan ada pesan juga, pesan sosialnya juga. Iya benar. Jadi ketika kita mengucapkan takbiratul ihram itu kita berhubungan kepada Allah. Kita berkomunikasi, menyambung hablum minallah kita kepada Allah. Tetapi ingat, sholat itu diakhiri dengan salam. Salam itu rukun juga. Sholat tidak sah kalau tidak ditutup dengan salam. Salam itu apa? Salam itu kan mendoakan keselamatan kepada manusia. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Artinya apa? Artinya ada dimensi sosial juga dalam sholat. Benar. Maka Islam itu, sempurnanya Islam itu kalau 2 dimensi itu bisa tercapai. Benar. Dimensi individual dan dimensi sosial. Iya. Dimensi sosial itu ada diwakili oleh salah satunya adalah zakat. Jadi filantropi dalam Islam itu
di samping zakat kan ada infak, ada Ya, sedekah, ada sedekah. ada wakaf. Nah, itu. Wah. Iya, ini memang sangat menarik sekali kalau kita bahas semuanya bakal luar biasa nih ya Ustadz ya. Nah, yang mau saya tanyakan selanjutnya nih Ustadz. Apa saja cara untuk mengatasi kegagalan berzakat dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya berzakat? Karena seperti ini misalnya Ustadz, kalau orang mampu atau dikatakan kaya, dia memang sudah wajib untuk berzakat. Kalau misalnya ada orang yang pas-pasan misalnya, tapi dia ingin tetap berzakat, itu kan pasti luar biasa sekali ya Ustadz ya. Dan ada juga yang merasa bahwa oh saya tidak perlu mendapatkan zakat karena saya mampu untuk membayar zakat. Nah itu bagaimana dijelaskan, silakan Ustadz. Ya, zakat itu kan wajib ya. Ya. Wajib. Jadi dia memang standar minimal ya. Jadi kalau kita itu ibadah wajib itu kan harus kita laksanakan. Jadi kalau kita sudah punya harta tertentu, batasannya nisabnya sudah sampai, kemudian sudah sampai haulnya, kita wajib membayar zakat. Tetapi tidak hanya zakat kan, amalan sunnah lain juga ada. Benar. Kalau kita misalnya kita tidak mampu berzakat, kita belum termasuk muzaki, kita bisa dengan sedekah, dengan infak. Amalan sunnah itu bisa jadi lebih utama gitu ya, lebih besar pahalanya di samping dibandingkan dengan amalan yang wajib. Tergantung kepada keikhlasan masing-masing. Artinya beribadah sosial seperti zakat, infak, sedekah ini, mendermakan harta itu tidak terbatas kepada kita cukup atau tidak, tapi bentuk simpati kita terhadap sesama gitu. Jadi itu bukan hanya punya atau tidaknya. Jadi orang yang paling besar pahalanya itu adalah ketika dia dalam keadaan sempit dia berimpak. Iya, itu belum besar pahalanya karena dia tidak punya harta, dia berlemah ketimbang orang yang mungkin itu. Iya, baik Ustadz. Kita break dulu sebentar, nanti kita sambung kembali. Baik, bisa jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam program acara Hikmah Ramadan bersama narasumber kita yaitu Ustadz Haji Zefni Ishak MHI dengan tema kita pada hari ini yaitu balasan bagi orang yang enggan berzakat. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh segmen pertama kedua tentang pentingnya zakat, apa itu zakat, bagaimana cara kepentingan wajibnya untuk membayar zakat. Nah, yang mau saya tanyakan selanjutnya nih Ustadz, urgensi zakat dalam keberantasan kemiskinan. Boleh dijelaskan, silakan. Ya, memang zakat itu kan fungsinya memang fungsi sosial ya. Fungsi sosial dia adalah salah satu ibadah maliyah istimewa. Jadi zakat itu kalau memang betul-betul diberdayakan dengan baik, dikelola dengan optimal, itu akan mampu mengentaskan kemiskinan. Pernah dihikayatkan dalam Al-Quran, ada suatu kisah ya. Kisah ini menyebutkan bahwasanya dulu ada laki-laki tua yang punya kebun ya. Punya kebun kurma. Jadi dia kebun kurmanya itu panennya begitu banyak ya. Karena diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena bapak ini dia suka menderma hartanya, menzakatkan hartanya. Jadi dia membagi kebunnya itu, hasil kebun itu pada 3. Yang 1/3 untuk diri dia, 1/3 untuk modal, kemudian 1/3 untuk masyarakat. Nah itu kebun itu. Maka kebun itu selalu ditumbuhi dengan kesuburan dan buah-buahannya melimpah-limpah gitu. Tetapi ketika orang tua ini meninggal, ada anaknya ya, tiga anaknya. 3 anaknya ini ternyata tidak sama dengan bapaknya. Jadi tradisi bapaknya kalau panen itu dibagi 3. Ya, dibagi 3. 1/3 untuk dirinya, untuk keluarganya, 1/3 untuk modal, 1/3 untuk dizakatkan, didermakan. Tetapi ketika anaknya mengelola 3 anaknya tadi tidak dilaksanakan, dia diam-diam.
dia tidak mau dia mengeluarkan 1/3 itu untuk didermakan kepada masyarakat sekitar. Jadi dia memanennya itu diam-diam malam-malam. Malam-malam dia memanen kebunnya itu. Maka ketika dia mau memanen di ujung malam, subuh, Allah Subhanahu wa taala mengazabnya. Membumi hanguskan kebun itu, nggak ada lagi buah-buahnya itu, kurmanya itu. Jadi hilang. Nah, begitu Allah membumi hanguskan kalau dia tidak mendermakan, tidak berzakat. Coba bayangkan Bapak dan Ibu, ketika kita menteladani, itu dalam Al-Quran diceritakan ya kisah itu. Jadi kalau kita meneladani setiap kebun, kita punya kebun, Jambi saja, seprovinsi Jambi saja, kita punya kebun, dan kebun itu kita bagi 3. Kita punya kebun sawit, kebun kelapa, kebun apalah namanya, kita bagi 3. 1/3 untuk keluarga kita, untuk kepentingan individu kita, 1/3-nya untuk modal untuk usaha, untuk pupuk dan segala macam, dan 1/3-nya untuk didermakan. Kalau ini semua diterapkan, bagaimana potensi itu bisa untuk mengentaskan kemiskinan? Jadi Bapak dan Ibu para pemirsa, potensi zakat kita itu di Indonesia itu sangat besar. Di Jambi itu potensi zakat juga sangat besar. Tetapi potensi zakat kita yang ada ini, itu tidak sampai 10% yang dapat diambil. Kalau potensi zakatnya 4 triliun namanya, itu cuma dapat 100 miliar setahun gitu ya. Baru dapat diambil dari masyarakat. Kenapa itu belum optimal? Ya karena bisa jadi literasi zakat itu belum tersampaikan ke masyarakat. Masyarakat belum mengetahui cara menghitungnya ya. Dia mungkin punya harta mau berzakat, mungkin dia tidak bisa menghitungnya. Ya itu tugas kita masyarakat, tugas amil ya, khususnya lembaga-lembaga amil, badan amil zakat, kemudian juga LAS. Kita door to door ya. Bagaimana potensi zakat yang ada ini itu bisa kita tingkatkan. Gunanya apa? Ya gunanya untuk kembali kepada mustahik ya, pada masyarakat. Jadi dalam undang-undang kita, dalam pemerintahan kita itu ada namanya pengelolaan zakat ya, pemberdayaan zakat. Jadi zakat itu banyak program yang sebenarnya, tidak hanya konsumtif saja. Dia juga bisa diproduktifkan. Jadi dia bisa untuk kesehatan, untuk pendidikan, untuk sosial, untuk usaha pemberdayaan ekonomi umat. Nah, kalau ini dilakukan ya, tidak hanya untuk konsumtif saja. Jadi sumber daya zakat itu diberikan kepada mustahik untuk pengelolaan usaha. Dia punya usaha apa? Itu kita berikan modal, kemudian dia usahakan, dan ini gunanya apa? Gunanya untuk menjadikan mustahik itu menjadi muzaki. Jadi kedepannya tidak lagi menjadi mustahik penerima zakat, tapi dia yang memberikan zakat. Nah, ini kalau ini terus berlanjut, maka susah nanti kita mencari mustahik ya. Jadi semuanya akan menjadi muzaki. Nah, ini sebenarnya tujuan dari zakat itu. Karena dalam sejarah pertama kali zakat itu pada masa Rasul dan masa sahabat, itu memang dikelola dengan Baitul Mal. Bagaimana pendirian negara Madinah itu betul-betul dari dana zakat. Untuk kesejahteraan masyarakat, untuk pemberdayaan ekonomi, untuk konsumtif masyarakat, itu betul-betul diambil dari dana zakat, dan itu sangat berguna sekali ya dalam pemerintahan Nabi Muhammad SAW dan juga para sahabat. Jadi begitu kalau zakat itu betul-betul dioptimalkan dalam pengelolaannya. Jadi memang intinya adalah zakat ini adalah untuk memberikan kesejahteraan. Ustadz ya, kesejahteraan bagi para umat, jadi yang memang kekurangan jadi tidak kekurangan, seperti itu ya Ustadz ya. Yang memang berlebih atau memang punya, jangan salah bahwa berzakat itu penting, seperti itu ya Ustadz ya. Dan ada juga nih, kalau misalnya seperti Ustadz tadi
jelaskan bahwa yang bersangkutan tidak tahu cara menghitung untuk pembayaran zakat untuk kebunnya, untuk kebun sawit, kebun karet dan segala macamnya itu, mereka bertanya kemana sih, Ustadz? Nah itu kalau dia masyarakat tidak mengetahui cara menghitungnya, ya bisa melalui lembaga amil ya. Kita kan banyak lembaga amil zakat kita ya. Di samping Basnas sendiri itu ada lembaga amil. Jadi bedanya kalau badan amil zakat itu kan lembaga amil resmi oleh negara ya. Kemudian kalau lembaga amil itu didirikan oleh masyarakat. Jadi masyarakat yang membentuk lembaga amil untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat. Dan ini bisa keduanya sama, punya perlindungan hukum untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat. Jadi mereka bisa menghitung, minta bantu ya, menghitung. Benar. Kenapa? Karena kita ini kan kadang-kadang merasa sudah berzakat. Iya, benar. Tetapi ternyata belum dihitung zakatnya. Nah, itu ya bagaimana caranya tuh, Ustadz, untuk untuk memberitahu diri sendiri dulu nih, apakah memang saya sudah berzakat, apakah memang saya ini baru berzakat sedikit, atau bagaimana cara menghitung bahwa kita ini sudah berzakat atau belum, seperti itu, Ustadz. Contohnya zakat perkebunan ya, zakat perkebunan kan beda kan. Ya, benar. Zakat perkebunan itu kan haulnya kan ketika panen. Ya. Ketika panen. Kemudian juga ada nisabnya. Nisabnya itu kan sekian ratus kilo ya, kalau dia bentuk gabah, kemudian kalau bentuk padi, bentuk sawit di bagaimana. Itu kan bisa dihitung. Nanti kalau pembayarannya kan ada yang 5%, ada yang 10%. Oh, ya. Nah, maka untuk menghitung itu kan ada lembaga amilnya ya, lembaga amil supaya harta kita itu betul-betul sudah dizakati. Jangan sampai kita termasuk harta yang kena zakat, tetapi tidak mengeluarkan zakat, tapi kita mengeluarkan lain bentuk infak, sedekah. Begitu. Jadi pahala zakat kita tidak gugur gitu. Oke, baik Ustadz. Ini memang sangat menarik sekali nih itu pembayaran tentang zakat ini. Kita break dulu sebentar, Ustadz, kita sambung kembali. Baik, bisa jangan kemana-mana. Kami akan kembali setelah pesan sampai ke ini. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam program acara Hikmah Ramadan bersama narasumber kita yaitu Ustadz Haji Zefni Ishak MHI, dan tema kita pada hari ini yaitu balasan bagi orang yang enggan berzakat. Baik Ustadz, pertanyaan terakhir nih sepertinya sebelum kita masuk ke kesimpulan dan close. Bagaimana kita dapat mempromosikan pentingnya berzakat dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berzakat? Silakan Ustadz. Nah, untuk menyebarluaskan tentang kewajiban zakat dan tata cara berzakat ini memang butuh sosialisasi ya. Seperti di Kementerian Agama itu ada program namanya kelas literasi zakat wakaf. Jadi dia di situ kita melakukan sosialisasi, baik itu door to door maupun melalui media ya, melalui iklan-iklan, kampanye tentang zakat. Kita juga sering melakukan kunjungan ke kampus-kampus ya untuk mensosialisasikan tentang zakat dan wakaf ya. Kenapa? Karena sangat jarang sekali ya kita mendengar khotib Jumat gitu. Saya berapa kali keliling sholat Jumat ya di kota Jambi ini, sangat jarang sekali tema khutbah zakat itu, khutbah Jumat itu tentang zakat gitu. Jarang sekali. Hampir tidak pernah ya saya mendengar khotib itu mengulas tentang zakat. Nah, coba kita sekali-sekali di Jumat itu bagi-bagi penyuluh agama. Saya sudah mengimbau sebenarnya penyuluh agama, coba kita buat naskah khutbah tentang zakat. Coba kita serentak di masjid-masjid itu. Coba kita terangkan tentang narasi bagaimana tentang berzakat, tentang enggan bagaimana hukuman enggan berzakat. Supaya apa? Supaya kita tahu, masyarakat tahu dan sadar tentang kewajiban zakat. Kenapa? Karena itu sangat penting. Nah, kemudian juga
masyarakat juga kan kepengen tahu ya. Iya. Kepengen tahu karena apa? Karena ini adalah ibadah. Ibadah yang sama kedudukannya dengan sholat. Setiap perintah sholat itu kan selalu dibarengi dengan zakat. Jadi mereka juga ingin tahu, maka kita harus mensosialisasikannya. Iya, baik. Kita masuk ke kesimpulan Ustaz tentang tema kita pada hari ini, yaitu balasan bagi orang yang enggan berzakat. Singkat saja, silakan. Ya, kesimpulannya ya harus berzakat gitu. Ya, intinya itu. Karena balasannya sangat pedih ya. Balasannya tidak hanya di dunia, juga di akhirat. Jadi kita sebagai seorang muslim yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus mengeluarkan zakat kita ya. Baik itu zakat mal maupun zakat fitrah. Nah, zakat fitrah ini penting. Ini kan bulan Ramadan yang sampai kita selama bulan Ramadan kita berpuasa tapi tidak mengeluarkan zakat fitrah. Jadi puasa kita kan tidak diterima kan, mu'alakun fisama wal ard. Jadi kita keluarkanlah zakat fitrah kita. Begitu juga zakat mal, kita hitung 1 tahun haulnya, nisabnya. Jadi jangan sampai kita termasuk orang yang kena azab dikarenakan tidak mengeluarkan zakat. Iya, mungkin itu saja. Ya. Ketidaktahuan itu tadi ya Ustaz ya untuk membayar zakat. Mudah-mudahan memang dari Kementerian Agama ini dapat memberikan sosialisasi lagi kepada para masyarakat. Baik Ustaz, terima kasih untuk waktunya pada hari ini, telah datang sudah kita pada sore hari ini tentang tema kita, yaitu balasan bagi orang yang enggan berzakat, yaitu narasumber kita yaitu Haji Zefni Ishak MHI. Beliau adalah Kabid Penes dan Pemberdayaan Zakat Wakaf Kanwil Kemenak Provinsi Jambi. Demikianlah program acara Hikmah Ramadan pada sore hari ini. Saya Deva Jafidan, petugas mohon daripada Anda. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.